Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan rasional. Pertidaksamaan rasional adalah suatu bentuk pertidaksamaan yang memuat fungsi rasional, yaitu fungsi yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan fungsi x per fungsi gx dengan syarat fungsi gx tidak boleh sama dengan 0. Kenapa fungsi gx tidak boleh sama dengan 0? Dikarenakan ini kan berbentuk pecahan. Nah, apabila pecahan itu jika ada suatu bilangan dibagi dengan 0, itu kan menghasilkan hasil tak hingga. Maka untuk pertidaksamaan ini tidak boleh hasilnya itu tak hingga, jadi dia tidak boleh sama dengan 0, seperti itu. Jadi bentuk umum pertidaksamaan rasionalnya dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi x per fungsi gx itu lebih besar dari 0, atau fungsi x per fungsi gx lebih besar atau sama dengan 0, dengan syarat fungsi gx-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Kemudian selanjutnya, fungsi x per fungsi gx kurang dari 0, atau fungsi x per fungsi gx kurang dari atau sama dengan 0, dengan syarat fungsi gx-nya tidak boleh sama dengan 0, seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, yang pertama, jadikan ruas kanan sama dengan 0. Kemudian yang kedua, sederhanakan bentuk ruas kiri sehingga menjadi sebuah pecahan. Kemudian yang ketiga, menentukan harga 0, pembilang dan penyebutnya. Kemudian yang keempat, meletakkan harga 0, pembilang dan penyebut dalam suatu garis bilangan dan menentukan tandanya. Yang kelima, menentukan penyelesaiannya. Nah, ini harap diingat-ingat ya untuk menyelesaikan soal pertidaksamaan rasional. Oke. Contoh soalnya yang pertama, di sini diminta untuk menentukan HP atau himpunan penyelesaian dari fungsi x dikurangi 3 per fungsi x ditambah 1 lebih besar atau sama dengan 0. Nah, di sini karena tadi langkah pertama adalah membuat ruas kanan sama dengan 0, dan di sini sudah sama dengan 0, maka bisa kita lanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu menjadikan ruas kiri menjadi suatu pecahan. Nah, di sebelah kiri ini udah jadi pecahan ya. Jadi yang ini bisa kita lanjutkan juga ke langkah yang ketiga, yaitu membuat 0 atau menentukan harga 0-nya. Nah, sekarang kita tentukan harga 0-nya untuk pembilangnya dulu. Untuk pembilangnya kan x min 3. Jadi kalau x dikurangi 3 kita sama dengan kan 0, maka x sama dengan 3 ya. Kemudian untuk penyebutnya kan x ditambah 1. Nah, x tambah 1 kita sama dengan kan 0, maka x-nya sama dengan negatif 1. Nah, jadi selanjutnya kita buat garis bilangannya. Untuk membuat garis bilangan sudah tahu ya kalau yang di sebelah kiri itu merupakan bilangan yang terkecil, karena di sini yang terkecil adalah negatif 1, kemudian yang besar adalah 3, maka yang kiri adalah negatif 1 dan yang kanan 3. Kemudian tandanya di sini bolong karena tadi kan tidak boleh sama dengan 0 untuk penyebutnya, sedangkan di sini tandanya ada sama dengan 0-nya. Jadi karena dia tidak boleh sama dengan 0 untuk penyebut, di sini saya buat bolong sebagai tanda bahwa nanti tidak boleh sama dengan 0. Kemudian untuk yang 3 ini bulat karena pembilang itu kan boleh sama dengan 0 ya. Jadi untuk 3 ini sebagai pembilang dia nanti buntet karena nanti dia boleh sama dengan 0. Nah, sekarang kita tentukan tanda daerahnya, apakah di sini positif atau negatif, kemudian di sini negatif atau positif. Nah, kita tentukan dengan cara seperti biasanya. Kita mulai dari yang sebelah kiri dulu ya. Ruas kiri ini sebelum negatif 1 itu ada negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya ya. Sekarang kalau misalkan saya ambil negatif 2, saya masukkan ke fungsi ini. Nah, coba sekarang x-nya kita ganti negatif 2, baik pembilang maupun penyebutnya kita ganti negatif 2. Oke, nah ini ya untuk interval x kurangi negatif 1, ambil x sama dengan negatif 2.
2. Ini kita jadikan min 2 kurangi 3, jadi min 2 tambah 1 sama dengan min 2 dikurangi 3, jadinya negatif 5, kemudian negatif 2 tambah 1 menghasilkan negatif 1. Nah, karena negatif 5 dibagi negatif 1, maka hasilnya positif 5. Karena ini hasilnya positif 5, berarti daerah sebelumnya negatif 1 ini, dia merupakan daerah yang positif. Seperti itu, oke? Kemudian selanjutnya kita tentukan tanda daerah untuk interval antara min 1 dan 3. Di sini kan berarti ada 0, 1, 2. Nah, di sini kita masukkan 0 saja untuk X-nya ya. Kita ganti 0 berarti. 0 kurangi 3 per 0 tambah 1. Nah, 0 kurangi 3 hasilnya negatif 3. Kemudian 0 tambah 1 hasilnya 1. Negatif 3 per 1 hasilnya negatif 3. Nah, karena di sini hasilnya tadi negatif 3 itu negatif, maka daerah antara negatif 1 dan 3 merupakan daerah yang negatif. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita tentukan tanda untuk yang interval lebih dari 3. Nah, untuk lebih dari 3 itu kan ada angka 4, 5, 6, dan seterusnya ya. Maka bisa kita ganti X-nya, kita ambil boleh yang dekat saja yaitu 4. Nah, maka untuk interval X lebih dari 3, jika kita ambil X sama dengan 4, ini kita ganti 4, jadi 4 kurangi 3 hasilnya 1, per 4 tambah 1 hasilnya 5, jadi 1 per 5, kan 1 bagi 5 hanya positif. Karena di sini hasilnya positif, maka daerah yang lebih dari 3 ini merupakan daerah positif. Nah, seperti itu. Kemudian, selanjutnya, karena pertidaksamaan bertanda lebih besar atau sama dengan, ini kan tandanya soalnya tadi kan lebih besar atau sama dengan, maka daerah penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya berada pada interval yang bertanda positif. Di sini kan yang bertanda positif berarti di sini loh, X-nya kurang dari negatif 1 dan nanti X-nya yang lebih dari 3. Tapi kita ingat ini tadi ada tanda bolong sama buntutnya ya. Kalau bolong berarti tanpa sama dengan, kalau buntut dengan sama dengan. Jadi HP-nya seperti ini. X kurang dari negatif 1 atau X lebih besar atau sama dengan 3. Seperti itu. Oke, lanjut. Untuk soal yang kedua. Di sini diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1 per X ditambah 2 kurang dari 0. Nah, sekarang bedanya dari yang contoh soal yang pertama tadi, di sini menggunakan kuadrat ya untuk pembilannya. Kemudian di sini tidak ada sama dengannya. Oke. Nah, dan karena di sini sudah 0 di ruas kanan, maka bisa langsung kita kerjakan. Dan di sini ruas kiri juga sudah pecahan, bisa kita tentukan pembuat nolnya langsung ya. Tapi sebelum kita jadikan 0, kita faktorkan dulu, karena di sini kan X kuadrat kurangi 2X tambah 1 itu merupakan persamaan kuadrat ya. Jadi X ini nanti kita faktorkan terlebih dahulu, seperti ini. Jadi untuk X kuadrat kurang 2X tambah 1 itu kan faktornya X dikurangi 1 kali X dikurangi 1 per X ditambah 2, ini tetap, oke? Kurang dari 0. Nah, untuk pembuat nolnya, kita ambil salah satunya untuk X kurangi 1, ini kita sama dengankan 0, maka X-nya sama dengan 1. Kita ambil salah satunya aja, X kurangi 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 1. Kemudian untuk penyebutnya, X ditambah 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 2, seperti itu. Kemudian kita buat garis bilangan. Nah, untuk garis bilangannya berarti ruas sebelah kiri adalah negatif 2, kemudian yang kanan adalah 1. Sekarang kita tentukan tandanya. Di sini karena ini tadi tidak ada sama dengannya, berarti ya sudah, ini langsung aja bolong-bolong semuanya ya, karena tidak ada sama dengannya. Kemudian kita tentukan tandanya.
apakah benar di sini. Sebentar. Untuk kurang dari negatif 2, itu kan ada negatif 3, negatif 4, ya kan? Kita masukkan saja lah negatif 3. Yang tadi udah ada muncul negatif ya, kita cek apakah dia benar-benar negatif gitu. Coba negatif 3, kita masukkan ke sini. Negatif 3 kita kuadratkan, hasilnya positif 9, ya kan? Dikurangi 2 kali negatif 3, berarti jadi positif 6. 9 tambah 6 kan berarti jadinya 15. 15 tambah 1 hasilnya 16. Kemudian per dibagi, ini tadi negatif 3, ya kan? X-nya kan negatif 3 tambah 2, yaitu hasilnya negatif 1. Karena 16 dibagi negatif 1 itu hasilnya negatif 16, ya kan? Berarti hasilnya negatif ya, untuk daerah yang kurang dari negatif 2. Berarti benar. Aduh, maaf. Nah, berarti daerah untuk yang kurang dari negatif 2 tandanya negatif. Kemudian selanjutnya untuk tanda di antara negatif 2 dan 1 kita tentukan dengan mengganti X di sini berarti ada negatif 1, 0 ya. Kita masukkan 0 saja lah. 0 kita masukkan ke sini berarti 0 kuadrat, kurangi 2 kali 0, 0 tambah 1, 1. Kemudian 0 tambah 2, 2. Berarti 1 per 2. 1 per 2 berarti setengah. Setengah itu positif ya. Berarti tandanya positif untuk interval ini. Kemudian selanjutnya untuk yang lebih dari 1 ya, ini berarti lebih dari 1 berarti ada 2, 3, 4, 5. Kita masukkan misalkan berapa? Misal 5 lah boleh. 5 kuadrat 25. Kurangi 2 kali 5, 10. 25 kurangi 10, 15 ya. 15 tambah 1, 16. 16 per ini 5 tambah 2, 7. 16 per 7 itu kan hasilnya positif ya. Ya udah, berarti daerah yang lebih dari 1 itu hasilnya positif. Lanjut, karena ini pertidaksamaannya bertanda kurang dari, maka daerah penyelesaiannya berada pada interval yang bertanda negatif. Karena kan kurang dari 0 ya. Kalau kurang dari 0 berarti tandanya negatif kan. Berarti ini nanti daerahnya yang di sebelah kiri negatif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari negatif 2. Seperti itu. Contoh selanjutnya, di sini diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari 2x dikurangi 1 per x ditambah 2 lebih besar atau sama dengan 1. Nah, kita jawab, karena di sini ruas kanannya belum sama dengan 0, ini ada 1, maka harus kita pindah ke kiri. Atau nanti ruas kiri kurangi 1, ruas kanan kurangi 1, itu juga boleh ya. Nah, kalau saya ini, saya pindah ke kiri kan di sini positif 1 jadi negatif 1 ya. Nah, jadi seperti ini nanti. Oke, selanjutnya kita sederhanakan. Kita samakan penyebutnya ya kan. Ini karena penyebutnya X plus 2, jadi ini X plus 2 per X plus 2 kan hasilnya juga 1. Jadi seperti ini saja gitu. Kemudian kita sederhanakan lagi menjadi bentuk seperti ini. Terus kita sederhanakan lagi, 2x kurangi x itu hasilnya x, min 1 kurangi 2 hasilnya min 3, berarti ini nanti x min 3, yang bawah tetap x ditambah 2, ya kan? Lebih besar atau sama dengan 0. Nah, sekarang baru kita tentukan pembuat nolnya dari pertidaksamaan yang ini ya. Kita buat pembuat nolnya untuk pembilangnya x dikurangi 3 kan, berarti kita sama dengan K0, berarti x-nya sama dengan 3 ya kan. Kemudian untuk penyebutnya di sini x tambah 2 kita sama dengan 0 berarti x-nya sama dengan negatif 2. Maka garis bilangannya adalah yang sebelah kiri negatif 2 yang sini 3. Sekarang kita tentukan tandanya. Karena ini ada sama dengannya berarti untuk penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 ya. Berarti di sini tandanya bolong. Kemudian untuk pembilangnya kita buntetkan karena di sini ada sama dengannya, oke? Kemudian kita tentukan tandanya di sebelah kanan negatif 2 itu positif atau negatif. Coba kita masukkan sebelah kanan negatif 2 itu ada negatif 3, negatif 4, ya kan? Kita masukkan negatif 3, coba negatif 3. Berarti 2 kali negatif 3, negatif 6. Kurangi 1, berarti negatif 7. Per negatif 3 tambah 2, berarti negatif 1. Berarti negatif 7 per negatif 1 itu hasilnya positif ya. Nah, berarti daerah sini adalah daerah yang positif. Kemudian antara min 2 dan 3 ada 0.
0 kita masukkan ke sini, 2 kali 0, 0, 0 kurang 1, min 1, min 1, 0 tambah 2, 2 berarti min 1 per 2 itu hasilnya negatif setengah, berarti negatif ya. Untuk di sini, kemudian yang ketiga kita tentukan daerah yang lebih dari 3. Berarti kita masukkan saja 4, berarti 2 kali 4, 8, kurangi 1, 7. Kemudian di sini 4 tambah 2, 6, berarti 7 per 6, kan berarti positif. Berarti daerah sini positif. Karena pertidaksamaannya bertanda lebih besar atau sama dengan, maka daerah penyelesaiannya berada pada interval yang bertanda positif. Jadi HP-nya yang ini ya, X kurang dari negatif 2 dan atau X lebih besar atau sama dengan 3, seperti itu. Sekarang coba kalian tentukan latihan ini, silahkan dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Besok pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas bersama-sama. Oke? Selamat belajar. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.